Halo anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 20 Surakarta. Selamat datang di sekolah kita, khususnya untuk anak-anak kelas 7 yang baru, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Kita akan bersama-sama belajar di sekolah kita tercinta ini. Dan sebelumnya, Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Ibu Kristiana. Ibu dipercaya oleh sekolah untuk mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang dikenal dengan IPS. Mari anak-anak, kita akan mengenal bagaimana kita bisa bersama-sama untuk bekerja sama di dalam pembelajaran ini. Pembelajaran ini kita lakukan dengan pembelajaran daring atau jarak jauh karena kita tidak bisa bertatap muka karena adanya pandemi COVID-19. Anak-anak tetap di rumah belajar yang baik ya, dan kita akan tetap semangat untuk terus menerima pembelajaran. Anak-anak pada saat belajar tolong kalian sudah bersih badannya, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, dan kalian kemudian membuka media pembelajaran. Nah, pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 semester 1 ini ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu kita pada semester ini akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ya, yang terdiri atas ruang dan interaksi ruang, itu yang pertama. Kemudian nanti kita yang kedua akan belajar pemahaman lokasi melalui peta. Ya. Dan yang ketiga, letak dan luas Indonesia. 4, keadaan fisik Indonesia. Dan yang kelima, flora dan fauna. Kita belajar tentang Indonesia. Kita nanti akan menjelajah Indonesia, bagaimana kekayaan Indonesia yang luar biasa yang kita bisa nikmati sehari-hari. Selain itu juga kita akan belajar tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan antar sesama manusia, baik itu dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, di sana kita akan belajar tentang pengertian dan syarat interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial, pengertian lembaga sosial, jenis dan fungsi lembaga sosial. Dan materi ini kita pelajari dalam 1 semester. Kok banyak sekali ya? Ya, ini saja sudah dikurangi karena materi kita saat ini adalah materi esensial, yaitu kita menghadapi pandemi yang biasanya kalau kita bertatap muka langsung itu 1 minggu kita bertatap muka 4 jam atau ya 4 jam pertemuan. Tetapi pada masa pandemi ini seminggu kita hanya bertemu ya sekali dalam waktu 2 jam. Anak-anak siap? Ya. Baik. Selain materi, kita juga harus mempersiapkan diri di dalam belajar. Ada sumber pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Selain nanti Ibu memberikan pembelajaran melalui media ini, kalian juga bisa belajar melalui buku paket IPS kelas 7 yang sudah disediakan sekolah. Mungkin sudah diambil oleh orang tuamu yang kemarin mengikuti sosialisasi, kemudian sekalian pulang bawa buku paket yang banyak. Ya, ada bermacam-macam pelajaran yang dibawa. Kemudian kita siapkan atlas juga, ini untuk menunjang pembelajaran IPS. Dan juga kalian bisa belajar lainnya melalui internet, YouTube, dan lain sebagainya. Anak-anak, selain sumber pembelajaran, kalian juga sediakan buku tulis. Ya, 2 buku tulis saja yang kalian sediakan, yaitu 1 untuk catatan atau untuk rangkuman, yang kedua untuk tugas. Ya, tugas nanti itu akan ditagih oleh sekolah. Jadi kemarin dalam sosialisasi ke orang tuamu, selain nanti kalian ada tugas lewat online, kalian juga ada offline.
Jadi kalian harus mengumpulkan tugas itu atau rangkuman itu ke sekolah, ya. Nah, itu nanti yang mengumpulkan orang tuamu yang datang ke sekolah, karena anak-anak semua tidak boleh datang ke sekolah, atau paling tidak kalian harus tetap belajar di rumah. Kemudian, nah bagaimana dengan penilaiannya? Untuk penilaian, ya, itu ada 3 aspek. Antara lain penilaian pengetahuan, ya. Ini nanti penilaian pengetahuan meliputi penilaian harian, yaitu dari nilai-nilai harian ya, yang diberikan ibu kepada kalian, yang bisa lewat media ini, bisa juga lewat offline atau dari buku tugas itu. Kemudian juga ada tugas-tugas lain, ya, tugas lain misalnya nanti mengerjakan PTS atau bagaimana, ya itu bisa kalian kerjakan. Kemudian ada PTS, PTS itu penilaian tengah semester. Itu biasanya diadakan 3 bulan setelah pembelajaran, ya. Itu juga dipergunakan untuk salah satu komponen nilai rapot. Yang ketiga adalah penilaian akhir semester. Ini dilaksanakan setelah 6 bulan pembelajaran. Kemudian penilaian pada aspek yang kedua adalah penilaian keterampilan yang berupa produk atau karya. Mungkin kalian nanti disuruh membuat sebuah karya. Mungkin bisa juga dari barang bekas atau apa, atau membuat peta dan lain sebagainya. Kemudian ada proyek dan ada portofolio. Portofolio itu kumpulan tugas-tugas kalian dalam 1 semester. Kemudian yang ketiga penilaian sikap. Penilaian sikap ini ada 2, yaitu sikap religius dan sikap sosial. Sikap religius adalah sikap kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagaimana kita sebagai manusia itu taat kepada Tuhan yang bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bertoleransi dengan saudara-saudara kita yang beda agama. Ya. Kita juga bisa mengingatkan, oh ini waktunya beribadah, temannya diingatkan. Atau kita memberikan contoh, kalau ini waktunya ibadah, kita baru bermain, kita pulang dulu. Ayo kita sholat dulu, atau kita ibadah dulu, atau kita ikut kebaktian dulu, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sikap sosial. Sikap sosial adalah sikap kita terhadap sesama manusia. Nah, bagaimana kita dengan sesama kita? Apakah kita malah justru membuli? Oh, tentu saja tidak boleh, ya. Kita harus mengasihi teman. Kita harus menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua. Kita juga harus bermain yang jujur, ya. Harus disiplin. Kalau dalam kita belajar, itu merupakan sikap sosial. Jelas ya anak-anak? Nah, di dalam penilaian ini ada batasan nilainya atau sering disebut kriteria ketuntasan minimal atau dikenal dengan nama singkatan KKM. Ya, berapa sih nilai ketuntasan itu untuk IPS ya khususnya dan kelas 7 umumnya? Itu nilai ketuntasan adalah 75. Kalau kalian di dalam penilaian mendapatkan nilai 75 atau lebih, berarti kalian sudah tuntas, sudah berhasil. Itu jelas ya anak-anak? Ya, mungkin hanya itu yang Bu Kris sampaikan ya. Jadi nanti anak-anak harus siap betul kalau mau belajar, silahkan. Apa yang sudah Ibu pesankan itu dilaksanakan. Mungkin hanya itu. Terima kasih ya. Selamat belajar, tetap semangat ya. Jaga kesehatan dengan cara apa? Pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang sehat, dan tetap di rumah, tidak dolan